والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah dirahmati Allah. Masya Allah, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di Islami Twindah. Dan sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan yang berikut ini. Nurfida yang masih berusia 7 tahun pergi mengaji sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Namun belum sempat ia membuka Iqra, gemuruh terdengar dari luar masjid. Sontak, Ustadz yang mengajari Fida meminta sang gadis kecil untuk berlari menyelamatkan diri. Suara tersebut merupakan tanda Gunung Semeru erupsi sekira pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Fida dan juga sejumlah temannya yang tengah mengaji pun langsung berlari sekuat tenaga dan menjauhi Gunung Semeru. Fida kala itu berteduh dari hujan pasir. Dari pengakuan sang bocah, ia bahkan melihat bagaimana pohon pisang hancur dan banyaknya takbir yang diucapkan orang-orang untuk mencari pertolongan. Sampai akhirnya setelah berlari cukup jauh, Fida melihat masjid dan langsung masuk ke dalam masjid tersebut. Fida mengatakan menunggu selama 2 jam hingga erupsi selesai. Saat itulah Fida terpisah dari kedua orang tuanya. Fida baru bisa bertemu ayah dan ibunya sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini Masya Allah jamaah ya, sebelumnya kami semua yang hadir di sini dan juga mewakili Trans TV ya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya kepada saudara-saudara kita yang tertimpa korban bencana letusan Gunung Semeru. Dan juga semoga diberikan ketabahan juga buat yang mengalami bencana ini dan juga Allah mudah-mudahan memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Karena memang sekarang ini lagi banyak banget apalagi ada juga perkiraan baru yang katanya akan terjadi tsunami setinggi 20 meter di pesisir pantai selatan. Nah ini mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dan mudah-mudahan bencana tersebut tidak terjadi. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini kita lihat, kalau kita lihat luar biasa ya, maksudnya sosok anak kecil ini bisa selamat dalam sebuah bencana dan berlindung di dalam masjid. Nah ini jamaah, kalau kita bicara masalah tentang siapa sih yang bisa menyelamatkan gitu ya, pastinya Allah gitu loh. Kalau Allah udah maunya ini anak selamat, pasti selamat. Tapi tahu nggak jamaah, ternyata ada hal-hal ya yang bisa juga kita lakukan kalau kita ini bisa mendapatkan doa dan juga diselamatkan oleh para malaikatnya Allah. Jadi hari ini kita akan bahas, mudah-mudahan buat kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tema lakukan ini. Insya Allah didoakan dan diselamatkan malaikat. Alhamdulillah. Nah mungkin langsung aja kita bahas yang pertama ini ya, pembahasan pertama kita. Kalau kita bicara masalah tentang didoakan dan diselamatkan oleh malaikat, katanya pada saat yang pertama itu kita sujud. Dan bahkan ini dikisahkan pada cerita Abu Milak ya, yang diselamatkan di langit keempat. Jadi Masya Allah, memang berdoa yang seperti apa pertanyaannya ini buat guru kita Ustadz Maulana. Karena kalau setahu kita, kalau kita lagi sujud itu bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Cuma itu aja kita tahu. Apakah ada doa lain? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustadz. Izin Pak Yai, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya majidu ya wahidul la tuzlan dan nikmatan anam tabi alayya. Ya Allah, janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Inilah doa malaikat Jibril tiap pagi. Dan akhirnya kita pun hari ini membahas tentang bagaimana apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan doa dan keselamatan perlindungan dari para malaikat Allah. Dalam hal ini sesuai izin kepada Allah. Izin kepada Allah. Dikisahkan seorang sahabat Nabi yakni Abu Milak. Abu Milak dengan doa di dalam sujudnya. Ada kejadian terjadi ketika Abu Milak lagi berdagang di perjalanan ditahan oleh perompak ya. Perompak atau perampok yang notabene pada saat itu dirampok. Begal ya. Dibegal, ya bahasanya dibegal ya. Ditangkap. Suara apa tuh? Kuda. Suara bukan, pakai suara Ustadz Maulana. Pakai biar suara kuda. Enak aja pakai. Ditahan. Diambil. Oh, diambil. Bukan aja kata Abu Mila, kalau memang mau ambil barang saya ambil aja. Kata perampok itu tidak. Saya mau mengambil barangmu sekaligus mau membunuh dirimu. Maka Abu Mila minta tolong kepada perampok itu. Kalau memang mau ambil barangku dan mau membunuh saya, beri aku kesempatan untuk salat 4 rakaat. Izinkan saya untuk salat 4 rakaat. Maka perampok itu nungguin salat 4 rakaat. Di sujud terakhirnya Abu Mila membaca doa, yakni sujud dibaca doanya itu membaca doa sujud. Ketika membaca doa sujud berapa kali dibacanya? 3 kali. Apa yang dibacanya? Masya Allah tabarakallah. Bacaan pertamanya tiba-tiba pada saat mau dipenggal lehernya, mau dibunuh. Tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berkuda memakai baju putih, bersih, lalu datang membunuh perampok itu semua. Satu orang? Satu orang aja. Oh. Allahu Akbar. Ya Allah. Jangan kepala saya Ustaz. Allahu Akbar kata Pak Kiai. Langsung mati tuh perampoknya ya. Saya udah nunduk gak kena. Semua perampoknya mati. Iya, Habis itu Allahu berhenti. Akbar bunuhnya. Terus dia berkata, siapa kamu? Dia mengaku sendiri-sendiri. Bahwa dia adalah malaikat yang datang. Dengan doamu dalam sujud. 3 kali doamu dalam sujud itu. Yang pertama mengguncangkan. Terbuka pintu langit. Kedua, sibuk para malaikat. Dan yang ketiga, pembacaan doamu itu membuat saya minta izin kepada Allah untuk membantumu. Jadi, bacaan sujud inilah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa meminta, ada istilahnya, Ustaz Air ya, Ustaz Ahmad Ridwan. Bersujud di dalam, berbisik dalam sujud, terdengarnya di langit. Makanya ada baiknya di sujud terakhir kita baca doa. Masya Allah. Baca doa. Baca doa cuma dalam hati, mohon maaf. Saya harus sampaikan kalau membaca doa di dalam sujud, mulut tidak boleh berkumat kamit. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Nah, dalam hati aja. Karena kenapa? Karena sama dengan menambah bacaan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Waduh, kisahnya sampai bikin saya kaget gitu kan. Saya berada di tempat itu seolah-olah luar biasa Ustadz Maulana. Tapi saya takut kepenggal. Makanya saya tadi nunduk. Pak Kiai yang kena sempat nunduk Pak. gitu. Kena berarti Pak Kiai. Iya. Karena di situ ada kafatli. Oh iya. Supaya nggak kena. Supaya nggak kena, Masya Allah. Dibelain guru kita. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Katanya yang berikutnya ini masih berkaitan ketika kita sholat. Tapi sebelumnya bukan pada saat kita sholat. Tapi menjelang sholat nih. Kadang kan yang namanya manusia nih kita ya jamaah gitu ya. Menunggu azan dulu baru siap-siap sholat. Bener nggak? Nah tapi katanya ada bener gak sih nih? Kita mau tanya nih, klarifikasi dulu. Tabayun dulu, bener atau enggak? Jangan sampai salah. Ya ketika kita duduk menunggu sholat itu justru mendapatkan doa dan perlindungan dari malaikat. Sangat betul sekali. Kok bisa Pak Kiai? Mohon izin penjelasannya. Mohon izin Pak Kiai Maulana.
Pak Kisyam juga Kak Fadli. Siap Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa alaihi. ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Indonesia, betul sekali bahwa orang yang menunggu waktu saat melakukan ibadah sholat yang dikatakan as-sholatu imaduddin. Yang dikatakan bahwa as-sholatu ala waktiha. Betul sekali itu. Kenapa saudaraku yang terhormat? Sebab Nabi juga mengatakan Pak Kisyam. Ya. Dikatakan bahwa Nabi membuat statement kepada umatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadukum maqa'ada yantaziru sholata fi sholatin malam yuhid. Nah ini yuhdis tada'una lahu, dikatakan bahwa al malaika. Saudaraku yang terhormat. Ahadukum maqa'ada yantaziru sholata fi sholatin malam yuhdis tada'u lahu al malaika. Ternyata pemirsa Indonesia bahwa tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan bersuci, berwudu, melainkan para malaikat itu akan berdoa dan mendoakan. Apa doanya? Doanya Masya Allah kita baca bareng-bareng. Ayo Apa Pak tuh? Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Allahumma arhamhu. Allahumma Ya arhamhu. Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Maafkanlah lahu itu baginya. Orang yang menunggu termasuk rahmat Allah. Orang yang menunggu baginya. Siapa tuh? Kita semua. Alhamdulillah. Itu baru menunggu loh. Belum dia pada saat menunggu waktu sholat itu ternyata Masya Allah dia berzikir, dia berdoa, dia baca Quran. Nah ini termasuk taman surga juga. Kenapa demikian? Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ternyata kalau kita melintasi masjid, menunggu waktu sholat, farta'u, hendaknya kita mampir, singgah, amin dong. Amin. Nah ternyata pada saat kita singgah, innallaha ta'ala sayyaratim minal malaika. Ternyata itu Allah mengirim pengelana, pengontrol, supervisor berupa malaikat Allah. Amin dong. Amin. Ternyata pada saat itu malaikat Allah yatlubuna hilaqal dzikri. Saat dia berzikir berdoa, menunggu menanti waktu sholat, dia berdoa berzikir. Ternyata Masya Allah malaikat mencari Kak Fadli. Bukan mencari Kak Fadli, mencari orang-orang yang Cari sedang saya takut. berdoa berzikir menanti waktu sholat. Wa idza atau alaihim hafu bihim. Apabila tuh malaikat ketemu sama orang yang sedang menanti waktu sholat, berzikir, berdoa, baca Quran, hafu bihim. Tuh malaikat tidak hanya mendoakan kepada orang yang menanti, tetapi ikut bergabung kepada orang yang menunggu waktu sholat. Masya Allah, alhamdulillah. Pemirsa Indonesia, mari sama-sama kita laksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu kita tunggu-tunggu sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqwamaha faqad aqwamadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Demikian pemirsa Indonesia. Islam itu indah, jama'u jama'ah. Alhamdulillah. Lillah, Masya Allah. Jazakallah khair. Menanti waktu sholat. sholat itu ya, jadi Didoakan malaikat itu juga mendoakan. Masya Mendoakan Allah. ampunan buat kita ya. Masya Allah. Allah. Oh, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Masya iya, Allah. iya. Amin. Hari ini saya ngeliat Ustadz Maulana agak kurusan ya. Kenapa Lagi diet atau gimana Ustadz? Ya gitulah. Bisa aja. Ya, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Hari ini sama-sama kita belajar ya. Dari kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya simple ternyata bisa mendapatkan perlindungan dari para malaikatnya Allah nih. Masya Allah luar biasa. Nah Ustadz Syam, kita lanjutkan lagi nih. Katanya Masya Allah sholat itu memang luar biasa ya. Karena amalan-amalan yang berikut ini juga nih masih juga berkaitan dengan sholat. Yaitu apa? Ketika kita katanya menjaga barisan soft kita.
Nah, apakah benar katanya malaikat akan menjaga orang yang senantiasa menjaga softnya ketika sholat berjamaah? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Sungguh Allah dan para malaikat itu mendoakan bagi orang-orang yang senantiasa mengejar saf pertama. Yang senantiasa untuk berlomba-lomba untuk berada paling depan ketika sholat berjamaah. Bagi orang-orang yang menjaga saf-saf salatnya. Maka subhanallah hikmah yang bisa kita ambil bukan hanya dalam rangka merapatkan dan meluruskan saf. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang tadi menunggu waktu salat, menjaga salat, termasuk diantaranya termasuk orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman, bersegeralah kalian, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala serta surganya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, termasuk diantaranya mereka yang mengejar saf pertama. Yang kedua, keutamaan daripada saf ini, menjaga saf ini, menjaga lurusnya saf ini, maka baginda Nabi SAW mengingatkan, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian, karena itu akan menjaga eratnya hubungan hati kalian. Ada hikmah yang luar biasa. Orang yang menjaga safnya itu berarti mereka harus menjaga juga kebersihan dirinya. Orang yang menjaga safnya itu berarti mereka juga senantiasa menjaga bau badannya, subhanallah. Senantiasa bagaimana dia berpakaian bersih, bagaimana agar supaya orang tidak terganggu dengan dirinya, agar orang lain tidak merasa risih dengannya. Maka sebelum kita ke masjid banyak sekali persiapan-persiapan yang kita harus lalui. Termasuk diantaranya berwudu dengan khusyuk, memakai pakaian terbaik untuk khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian perhiasan terbaik untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana kita akan merapatkan saf kita. Kemudian bagi teman-teman sekalian, anak-anak muda yang insya Allah menjadi pemimpin, yang insya Allah akan menjadi imam, maka sangat-sangat diperhatikan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang pengertian. Ketika kita meluruskan dan merapatkan saf, bukan hanya ngeliatin kakinya, tapi pandang juga wajahnya. Ada wajah orang yang mungkin terburu-buru, ada mungkin wajah orang yang mungkin maaf, udah asam urat, udah kolesterol yang gak kuat berdiri. Jangan panjang-panjang bacaannya, subhanallah. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, kata jamaah di belakang, ini kapan rukunya ini? Subhanallah. Maka subhanallah. Jangan sampai membuat jamaah juga gelisah. Seorang imam itu harus pengertian. Jadi kenapa Nabi mengingatkan kita untuk meluruskan, merapatkan shaf, melihat juga keadaan makmum kita. Ada anak kecil, ada orang tua renta, maka haruslah kita sebagai imam seorang yang pengertian. Maka meluruskan shaf tadi, dibacakan riwayatnya di awal, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shafil awal. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat, ya, mendoakan yakni atau menyelamatkan doa dari para malaikat untuk kita dan dari Allah keselamatan bagi kita, yakni siapa? Bagi mereka yang menjaga saf pertama, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Sama-sama, Mas Fadli. Masya Allah, it's a really amazing today to share a new things, such a great knowledge. Is that right, Ustaz Maulana? Yes, of course. Oh yes, of course. Oh, yes. Yes. Why not? Why? Why Ustaz Maulana? Don't hesitate. Dia bengong. Ustaz Maulana ngapain sih ngomong sendiri? Mic-nya mati Diomongin kali. jamaah di rumah juga biar dengar.
Please you talk with him. Saya nggak pau. Dia mau balas, dia kesel kayaknya. Udah bilang aja deh. Oke. Ya sambil kita nunggu Ustadz Maulana kesel, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah ini mungkin Ustadz Maulana gak kesel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Don't hate. Suka.